Halo Taurus, saya Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, peruntungan ataupun finansial Taurus. Kartu yang keluar adalah High Priestess. Ketika kartu High Priestess keluar, intinya adalah kita diminta untuk nggak denial terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Karena kartu ini adalah tentang inner searching, mencari ke dalam diri kita sendiri. Seringkali ya, karena kita yang ngelakonin, kita yang kerja di sana terlalu lama gitu ya, kita yang handle projectnya terlalu lama, atau kita yang udah ngerjain bisnisnya terlalu lama gitu, kita nggak bisa ngelihat keadaan yang sebenarnya karena kita udah terlalu comfortable di zona tersebut gitu. Padahal kalau kita nanya ke klien kita, atau kita tanya ke partner kita, partner bisnis kita, ataupun nanya ke orang luar gitu ya, situasi yang kita hadapi, bisa jadi mereka akan memberikan sudut pandang yang berbeda. Karena itu kartu High Priestess biasanya keluar ketika seseorang disuruh stop dulu, pause dulu, istirahat dulu, untuk mengamati dengan terlepas dari ego. Kartu ini sebenarnya erat dengan kaitan mental, kaitan spiritual, tapi intinya adalah tentang melihat segala sesuatu tanpa ego, agar kita bisa relevan terhadap hal yang kita lihat tersebut. Penilaian kita, judgement kita tidak dibayang-bayangi, tidak tertutupi oleh ego kita yang anggap, oh semuanya udah bagus, oh saya udah paling maksimal kerjanya gitu. Semua yang saya lakukan nggak mungkin salah. Which is anak Jaksel, which is manusia biasa banget untuk bersikap seperti itu, tapi berhati-hati karena itu adalah jebakan ego kita sendiri. Lalu kartu yang diberikan untuk Taurus dalam hal percintaan yang keluar adalah kartu The Devil. Kartu The Devil ini menunjukkan adanya energi negatif. Ketika kartu energi negatif keluar, ini biasanya menunjukkan macam-macam ya. Mulai dari gangguan dari pihak ketiga, either mantan pasangan, belum tentu dari dia, siapa tahu mantan pasangan kamu kan, atau orang yang memang nggak cocok sama kita gitu ya, atau relasi yang sekarang ini sedang membuat kita ngerasa terganggu energinya, karena kartu The Devil ini menunjukkan adanya energi negatif. Jadi kita harus waspada banget, dan nggak usah waspada banget sih, jadi kitanya harus lebih aware terhadap situasi kita sendiri, harus lebih sadar sama situasi kita sendiri, dan tetap mengutamakan energi kita. Dalam arti gini, kalaupun misalnya pasangan lagi nggak bagus nih energinya ya, misalnya dia lagi marah-marah terus, mungkin dia di kantor dibentakin terus sama bosnya, berbulan-bulan nggak tahan, jadi sama kita membentak, itu kan udah nggak bagus ya, udah abusive ya. Nah, kamunya harus bisa melindungi diri kamu sendiri, harus bisa menenangkan dirimu sendiri dulu, mendamaikan dirimu, jangan dilayanin gitu. Nanti kalau situasi udah tenang, kamu omongin gitu. Itu nggak boleh bentak-bentak seperti itu misalnya ya, kalau bisa dikomunikasikan gitu. Yang jelas kartu The Devil memperingatkan diri kita untuk berhati-hati, waspada, jangan sampai kitanya terbawa dalam energi negatif orang lain gitu. Jangan sampai dia keras, kita keras, nanti tawuran gitu kan, cancel. Dan ini juga bisa menunjukkan The Devil yang dalam diri kita sendiri, karena tiap manusia kan ada sisi tanda kutip bandel gitu ya. Nah, di amat-amati diri sendiri, ini saya mau bandel nggak sih gitu ya. Kalau saya bandel, nanti konsekuensinya ke saya apa? Mungkin kalian percaya sama konsep karma ya. Sebenarnya menurut saya, bahkan di agama saya sendiri pun, karma itu yang kita lakukan. Kalau misalnya orang jahat sama kita ya, kita nggak usah ngomong hati-hati loh karma. Karena nggak usah di ngomong gitu, setiap perbuatan itu pasti akan ada buahnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak berperilaku sekarang nggak baik gitu ya, misalnya selingkuh gitu ya, nanti buahnya ada di masa depan. Dan belum tentu cepat, bisa jadi nanti pas kita udah 10 tahun lewat baru kita ngerasain, oh ini nih gitu kan, karena saya dulu pernah gini, ini buahnya sekarang ini. Jadi buat kita nyadar sama diri sendiri aja gitu, bahwa yang kita lakukan nanti kita akan dapat bayarannya. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Taurus, kartu yang diberikan adalah kartu nasihat untuk Taurus adalah Wheel of Fortune. Kartu Wheel of Fortune ini sebenarnya energinya, kalau menurut saya saat ini buat kamu, wahai Taurus, bahwa mau nggak mau kita harus berubah dan keluar dari zona nyaman.
Saya sendiri sebenarnya bukan termasuk orang yang hobi memaksakan diri keluar dari zona nyaman, nyari kenyamanan aja udah susah kok gitu. Ngapain disuruh keluar gitu. Tapi dalam hal ini, kartu Wheel of Fortune ini menunjukkan zona nyaman di mana kalau kita stay terus, nggak akan berkembang kitanya, nggak akan bagus buat kita. Sementara kita berhak untuk dapetin sesuatu hal yang lebih baik, apapun itu ya. Either itu hubungan relasi dengan pertemanan, dengan orang yang dekat sama kita, atau dalam hal pekerjaan. Keluar dari zona nyaman itu macam-macam, nggak harus berarti kamu harus resign gitu, harus buka usaha sendiri karena udah gak nyaman kerja sama orang gitu. Tapi keluar dari zona nyaman adalah bisa juga dengan kita menantang diri kita sendiri. Yang kemarin mungkin punya hobi nulis gitu ya, angin-anginan, setengah tahun sekali bikin satu cerpen gitu. Sekarang ditantang dirinya sendiri, ayo sehari nulis 1000 kata misalnya. Kan itu bagus ya. Gak nyaman karena mengurangi waktu drakor atau main game mungkin, tapi ya bagus untuk mengembangkan dirimu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, share, komen, dan juga subscribe.